Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada edisi kali ini ada satu cerita datang dari Mas Warmo di Klaten. Mas Warmo itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2003. Jadi pada saat itu di tahun 2003 tersebut, Mas Warmo pakai M. Mas Warmo beserta keluarga itu merencanakan gitu. Istrinya tuh kepengen, "Mas, aku pengen jalan-jalan Mas ke Jogja sana," katanya. "Mau kemana? Aku pengen yang daerah gunungnya," kata si istri. Ya sudah, Mas Warmo pun mempersiapkan segala sesuatunya. Dan pada waktu itu Mas Warmo sendiri itu udah punya 2 orang anak. Udah lumayan cukup gede-gede lah. Yang paling kecil itu sekitar 4 tahun. Nah, singkat cerita, hari H pun tiba. Dan barangkali nanti di tengah-tengah cerita, kawan-kawan mendengar ada suara berisik. Ini di luar itu lagi hujan. Hujan di bulan Agustus ya. Tanggal 19 dan ini syuting pagi. Di sini sejuk dari pagi itu udah hujan. Ya barangkali suaranya nanti ikut masuk dan lumayan cukup mengganggu, harap maklum gitu ya kawan-kawan. Itu bukan suara klinik, bukan suara mistis, melainkan suara hujan. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mas Warmo tadi. Singkat cerita, hari H gitu. Hari H pun tiba dan berangkatlah Mas Warmo beserta istri sama 2 orang anaknya motoran gitu, jalan-jalan ke sana dan sampailah di tempat wisata tersebut. Tempat wisata yang secara kontur itu ya naik turun, namanya juga di dataran yang agak tinggi ya, tapi tidak usah disebutkan tempat wisatanya itu apa. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu kawan-kawan. Bawang goreng Nyawiji sekarang udah ada stok lagi ya, tapi stoknya masih sangat terbatas. Kawan-kawan yang berminat bisa langsung aja cepet-cepet. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah membeli, terima kasih banyak. Itu aja, kita lanjut lagi ya, banyak iklannya dari tadi. Nah, ini sesampainya di sana udah mereka pun ya ala-ala piknik piknik keluarga, bawa tikar segala macam, ada bawa perbekalan juga. Wah, lumayan rempong kata si Mas Warmo gitu kan. Udah namanya juga orang kampung, kata Mas Warmo, namanya orang kampung bertamasya gitu ya. Ya bawanya itu bawa tikar, bawa jadi begini, Mas Warmo itu nggak sendirian, nggak cuman sama satu keluarganya doang, melainkan ini gara-gara cerita-cerita si istrinya ke tetangganya. Akhirnya tetangganya itu juga ikut, tapi mereka menyusul. Pertama Mas Warmo dulu sampai di sana, sekitar 1 jam kemudian baru tetangganya ketemu dan akhirnya ketemu di tempat tersebut gitu ya. Nah, begitu ketemu sama-sama gelaran kayak gitu kan. Udah seneng macem-macem Mas Warmo ya, bapak-bapak gitu kan. Minggir lah gitu, yang bapak-bapaknya itu biarinlah urusan emak-emaknya di sana sama bocil-bocilnya gitu ya. Kadang bocilnya juga ikut Mas Warmo, ikut muter-muter ke sana kemari. Suasananya adem, banyak pepohonan, pokoknya nyaman, pokoknya nikmat lah waktu itu. Mas Warmo juga seneng, dia itu nggak ada firasat apapun hari itu gitu. Pokoknya bahagia, aku seneng nyenengin keluargaku. Sampai pada suatu saat Mas Warmo itu, bentar, ada kacang ini. Mas Warmo itu merasa bosan di situ gitu ya. Dia pun pamit izin sama istrinya, tak muter-muter sebentar katanya begitu kan. Ini istri dan anak-anaknya itu masih di titik tersebut. Ini bapak-bapaknya juga yang ngawas-ngawasin lah di sana, jagain. Mas Warmo itu keluar sana jalan-jalan sendiri, refreshing, lihat-lihat gitu ya. Sampai gak sengaja Mas Warmo itu melihat ada seseorang yang dia kenal. Itu adalah mantannya Mas Warmo, yaitu seorang perempuan. Ini mohon maaf ya, ini cerita masalah ya begituan gitu ya. Begituan maksudnya gimana? Pokoknya nanti dengerin aja. Mas Warmo itu
ketemu sama perempuan tersebut itu adalah mantannya yang dulu sebelum menikah gitu ya, sebelum menikah dengan istri yang sekarang, ini sempat berhubungan dengan Mas Warmo itu lumayan cukup lama, sekitar 5 tahun. Ya udah kenal banget lah, udah kenal deket gitu ya. Sampai akhirnya Mas Warmo lumayan cukup kaget, dan si perempuan itu kebetulan itu juga ngelihat Mas Warmo. Akhirnya lihat-lihatan gitu kan, ya udah terlanjur ketemu muka, akhirnya saling sapa. Saling sapa, ngobrol-ngobrol, Mas Warmo pun cerita, aku bareng sama istriku lagi di bawah itu sama anak-anakku. Kamu sendiri gimana, ditanya sama Mas Warmo kan. Aku belum menikah Mas, kayak gitu jawabannya. Loh, kamu belum menikah? Dalam hatinya Mas Warmo nggak ada yang berubah dari dia gitu. Masih terlihat masih terlihat menarik, masih terlihat cantik tentu saja. Dan seketika Mas Warmo pun kembali jatuh cinta dengan seorang perempuan yang ada di sana. Tapi tetap Mas Warmo tuh ingat, oh ya aku udah punya istri, sampai akhirnya ngobrol-ngobrol lumayan cukup lama, dan Mas Warmo pun tahu, oh ternyata si perempuan datang ke situ tuh memang bener-bener sendirian, dan cerita kalau aku nginep di sini Mas, jadi di situ tuh ada penginapan gitu ya, aku nginep di sini dikasih tahu dan sebagainya. Sampai akhirnya Mas Warmo pun kayak nggak tahu ya, kesetanan atau gimana, dia itu tiba-tiba kepikiran, apa aku nginep di sini juga kali ya, apa aku nginep di sini. Kepikirannya begitu. Akhirnya sudah, setelah mendapatkan informasi tersebut, Mas Warmo pun akhirnya memutuskan untuk udahan dulu ya, aku mau ke bawah gitu ya. Nanti istrikunya, iya Mas sana, kamu ke bawah aja, yang penting kamu tahu aku nginep di sini. Oh udah dikode begitu kan. Mas Warmo turun ke situ dan ngomong sama istrinya, kita nginep aja di sini yuk, ngomong begitu kan. Ya istrinya senang-senang aja. Oh ya Mas, yang lain gimana? Yang lain tetangganya pun pada setuju. Ya udah nggak apa-apa, semalam berapa ya, ngomongin harga dulu gitu ya. Tapi intinya mereka itu semuanya oke, pada menginap di situ. Mas Warmo juga ya seneng-seneng aja gitu ya. Tapi setelah itu pikirannya itu udah mulai bercabang. Ya satu ngurusin tetap sama keluarganya, yang kedua itu ya sama perempuan tadi. Anggap aja namanya Desi lah begitu ya. Keinget terus sama si Mbak Desi, dan ya sudah, waktu pun berjalan sampai malam hari. Sebelum malam, sekitar jam 5, mereka kan udah check in gitu ya di area, enggak tahu areanya di mana. Pokoknya mereka tuh menginap di sekitaran objek wisata tersebut, dan sekitar jam 5 Mas Warmo itu keluar sebentar buat ya jalan-jalan gitu ya. Siapa tahu aku ketemu lagi sama Desi. Dan hari makin gelap. Tapi sebelumnya udah izin sama istri ya, Dek, Mas tak jalan-jalan dulu katanya. Oh iya Mas, hati-hati. Udah, si Mas Warmo jalan-jalan, nyariin pelengak-pelengok kayak gitu, kesana kemari, barangkali ngelihat gitu ya. Kan itu udah mulai gelap, hawa juga udah terasa mulai dingin. Sampai akhirnya Mas Warmo itu kaget. Ada yang narik tangannya dari belakang. Ditarik Mas Warmo ke sana, bener-bener ditarik, masuki area yang Mas Warmo itu ndak tahu di situ. Wis ke situ, ke belakang sana, memasuki gang-gang seperti itu. Itu Desi yang narik itu tuh si Mbak Desi. Ditarik ke sana, dan Mas Warmo ya dibawa ke ruangan dia, ke kamarnya gitu, kamar di mana dia menginap. Dan di situ ya mohon maaf ya, nggak usah terlalu detail lah beginian. Mbak Desi begitu buka baju, ini narator agak malu ceritainnya gitu ya, tapi bagus gitu ya. Tapi nggak ada yang jorok-jorok banget, itu nggak ada, tenang aja. Ya buka baju, cuman pakai pakaian dalam, bukan pakaian dalam ya, semacam pakaian tidur, kayak semacam lingerie kayak gitu. Itu warnanya hitam, rambutnya Desi itu hitam menges gitu ya. Kata si Mas Warmo itu, dia itu anaknya tuh manis gitu ya. Pokoknya cantik, manis, nggak ngebosenin dan sebagainya. Dan di situ ya sungguh sangat menggoda Mas Warmo. Tapi
aku bisa aja melakukan ini, aku bisa mengambil kesempatan ini, cuman ini kok terlalu cepet gitu, kata si Mas Warmo. Ya itu terlalu cepet. Dan kata Mas Warmo, gimana ya, agak susah ceritainnya. Mas Warmo sendiri tuh habis disedot gampangannya gitu. Amunisinya itu lagi habis gitu. Jadi nggak terlalu ini ya gitu ya. Laki-laki kan begitu, nggak terlalu tegangan tinggi. Akhirnya ngomong sama si Mbak Desi, Des, kayaknya terlalu cepat, kata si Mas Warmo. Kayaknya terlalu cepat. Dan lagian, aduh ini udah mau maghrib, nggak apa-apa mas. Itu kayak dipaksa-paksa terus. Mas Warmo itu ya keinget istri sama anak-anaknya. Di situ sangat mengganggu banget, kata Mas Warmo. Ini kenapa ya bayangan istri sama anak-anakku itu keluar, terus itu ganggu banget. Dan akhirnya Mas Warmo pun memutuskan, Des, bentar ya, aku pulang dulu, katanya gitu. Loh, kamu ngapain mas pulang mas? Ya sebentar, aku ada perlu, katanya begitu. Padahal Mas Warmo itu bukan mau pulang ada perlu sebentar, dia tuh mau kabur dari situ, soalnya itu takut melakukan kesalahan yang besar, takut nanti merembet kemana-mana gitu ya. Mas Warmo pun akhirnya berhasil kabur. Desinya pun kayak ya kecewa pasti ya, kayak marah gitu kan, ngeliatin Mas Warmo kayak gitu aja, kayak orang bener-bener marah. Tapi sudah, Mas Warmo pun keluar dari situ tuh istighfar terus, astagfirullahaladzim, aku pengen balik lagi ke sana. Enggak gitu, bimbang gitu. Cuman Mas Warmo menang. Akhirnya dia pun pergi melangkah ke sana. Asem, aku tadi lewatnya kemana? Lumayan cukup bingung ya, karena hari juga udah mulai gelap dan dingin. Kebayang terus Mbak Desi, langkah pun ke sana terus sampai akhirnya tibalah di penginapannya. Ya ketemu sama istrinya, ketemu sama anak-anaknya gitu ya. Waktu itu rasanya tuh ya udah enak gitu ya. Apa ya kata si Mas Warmo, ini Mas Warmo itu orang yang jujur ya. Jadi kawan-kawan nanti jangan langsung, oh Warmo gini-gini, jangan ya, kasihan Mas Warmo ya. Dia tuh jujur. Maksudnya aku ngelihat istri dan anak aku jadi hambar, katanya tuh begitu. Udah tahu ini tuh ada yang ngiang-ngiang terus di belakang ini, Desi tuh kayak manggil-manggil terus gitu kan. Dan aku ada kesempatan, aku tahu di mana Desi menginap malam ini dan dia itu posisinya sendirian. Lagian ngapain aku juga nginep di sini kalau aku nggak ada manfaat gitu. Ya sempat kepikiran kayak gitu sampai akhirnya udah. Mas Warmo pun berusaha untuk menahan diri. Dia, ini udah agak lumayan cukup malam, sekitar jam 8 itu Mas Warmo nggak kemana-mana gitu ya. Bener-bener di rumah aja lah ngeliatin anak-anaknya kayak gitu. Pokoknya aku harus nanemin rasa bersalah. Aku harus nanemin apa ya, supaya aku nggak melakukan hal kesalahan gitu. Jadi aku harus merasa bersalah nih kalau aku melakukan itu, aku nggak tega nih ngeliat sama anak kayak gitu terus ya batinnya si Mas Warmo. Dan berhasil sampai kurang lebih sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam anak-anaknya udah tidur, istrinya juga udah tidur. Mas Warmo itu keluar dari rumah bingung, bimbang. Aku rasa-rasanya kok pengen keluar ya, pengen ke sana, ke tempatnya Desi, tapi itu ditahan. Tetangganya Mas Warmo yang sama-sama nginep di situ, nggak ada satupun yang keluar. Jadi nggak ada teman gitu. Jam 8 malam di situ juga udah sepi banget. Cuman aku tahu nih, kalau tinggal aku jalan ke sana ngetok Desi marah enggak ya gitu ya. Dan akhirnya Mas Warmo pun ke sana, melangkahkan kaki menyusuri daerah situ. Nggak tahu daerahnya seperti apa, kebetulan narator juga nggak pernah ke daerah itu ya, tapi kita sama-sama membayangkan aja lah gitu ya. Mas Warmo keluar dari penginapannya ke sana, berjalan nyusurin jalanan sepi malam itu di sana. Nah, di jalan Mas Warmo itu melihat Desi, nggak tahu ini kok kebetulan banget, dia itu keluar dari kayak pertigaan gitu ya, jalan ke sana. Mas Warmo tahu itu tuh Desi gitu ya, cuman dia pakai jaket rambut panjangnya yang warna hitam itu kan, wah aku kenal banget ini Desi. Dia tuh berjalan ke sana, gak melihat Mas Warmo lewat. Akhirnya Mas Warmo minggir begini supaya gak ketahuan. Loh Desi mau kemana ya? Diikutin terus sama si Mas Warmo.
Terus ke sana diikutin dengan menjaga jarak, dan Mbak Desi itu memasuki sebuah rumah. Entah itu apa ya, entah itu villa atau entah itu rumah, entah itu apa, yang ukurannya tuh lebih besar, yang ukurannya tuh lebih bagus di situ. Desi kesini mau ngapain? Bukannya dia tinggal di sana ya? Mau ngapain ya? Ya Mas Warmo di situ, alah udahlah aku pulang aja lah, aku pulang. Akhirnya pulanglah Mas Warmo. Di satu sisi masih penasaran, tapi di sisi lain dia itu merasa senang karena ya wis lah, ini alasanku buat ninggalin Desi malam ini, aku selamat gitu. Akhirnya pulang ke sana, ke penginapan. Malam-malam itu kan tadi keluar sekitar jam 8 ya. Ini pas pulang ya mungkin kisaran jam 9 malam. Anaknya yang kecil itu bangun, nangis, nyari bapak mana. Begitu si Mas Warmo masuk ke dalam kamarnya, itu ya, Pak ini Pak nyariin kamu, kata istrinya. Ini nyarikan lu, kenapa? Jadi si anak yang kecil itu, ya mungkin ini kesalahannya Mas Warmo juga. Ada satu kebiasaan buat tidur. Nah, ini juga banyak ya yang seperti ini ya. Untuk nidurin si anak kecil ini biar dia tidur itu suka ada ritual jalan-jalannya. Suka diboncengin motor, kata si Mas Warmo. Jadi kalau belum di rumah aja di sana di Klaten, kalau belum dinaikin motor, ya nggak bisa tidur, nggak tidur. Tapi kalau misal udah naik motor, itu mulai anteng lah, kata si Mas Warmo, mulai tenang. Dan biasanya si anak ini ya paling naik motor cuman keliling di kampung begitu doang ya, 5-10 menit udah habis itu tidur. Nah, ini di kampungnya Mas Warmo kan kalau malam udaranya tuh hangat-hangat biasa gitu kan. Nah, ini kan di situ kan udaranya dingin. Kayak gitu minta naik motor malam-malam ya, setelah berdiskusi dengan istrinya gimana ya. Dek dingin, dek di luar, guys, pokoknya aku ndak mau, pokoknya aku mau keluar lah, kurang lebih seperti anak usia 4 tahun lebih gitu. Pokoknya mau keluar, mau motor-motoran, ya wis lah, nggak ada pilihan lain, dipakein jaket dan sebagainya, kaos kaki, sepatunya juga dipakai, pakai kupluk, cuman naik motornya itu nggak di depan. Jadi karena alasan dingin itu, si anak itu diboncengin di belakang. Ibunya nemenin kakaknya di kamar, ya sudah Mas gak usah jauh-jauh, katanya. Iya. Nah Mas Warmo kan biasanya kalau di depan itu kan dipegangin. Ini karena duduknya di belakang, yang dipegangin itu tangannya tuh meluk pinggangnya si bapaknya tadi. Jalanlah Mas Warmo ya dari parkiran situ penginapan, keluar dari sana jalan pelan nyusuri perkampungan itu. Nggak tahu perkampungan, nggak tahu, pokoknya area sana jalannya nggak terlalu lebar, jalannya juga lumayan, ada yang jeluruk gitu, ada yang turun, nanti naik lagi ke sana, muter lah, nanti balik lagi ke penginapan tersebut. Nah, di situ di perjalanan tadi tangannya si bocah kan ya kadang kesetir, terus kadang megangin lagi begini, kesetir megangin lagi, kayak itu bolak-balik. Mas Warmo jalan motor pun pelan-pelan, dan waktu itu ada sebuah tikungan tajam, tek. Nah, di depan tikungan tersebut ini ada sebuah rumah tua banget, pokoknya rumah tua. Mas Warmo pun sempat ngelewatin ini tapi di siang hari gitu ya. Nah, ini begitu malam itu baru tahu ternyata rumah itu tuh nggak ditempatin. Soalnya apa? Gak ada lampu sama sekali, bener-bener gelap gitu ya, di tikungan tadi. Mas Warmo ke sana, lewatin tikungan itu, agak-agak deg-degan gitu, agak takut. Aku kok ngerasa rumah ini tuh gak beres, kata si Mas Warmo. Iya, rumah gak ada lampunya, ternyata ini rumah kosong. Rumah tua dengan banyak jendela. Jendelanya itu warnanya biru muda. Catnya itu udah ngelupas, kata si Mas Warmo. Temboknya pun sama, kayak ada bekas lumut-lumut bocoran dari genteng semacam itu ya, di tembok-temboknya warnanya putih, itu jadi warnanya itu ya kotor, gelap semacam itu. Nah, setelah tikungan, Mas Warmo itu megang tangan si anaknya lagi, terus jalan lagi ke sana lurus gitu, terus nanti agak di depan itu agak turunan.
kanan kiri tuh pohon-pohon. Nah, si tangannya si Mas Warmo ketika megang tangan si anaknya kali ini, dia itu kaget bukan main. Loh, ini tangannya siapa ya? Mas Warmo itu bertanya-tanya dalam hati, kok tangannya gede kayak tangan orang dewasa. Nah, tangan si anaknya itu kan masuk ke jaket, pakai hoodie, kan ada kantongnya gitu kan. Nah, ini buat anget-anget itu ujungnya itu masuk ke ini, ke dalam jaket tersebut. Pokoknya kantong sampingnya lah. Nah, itu masuk ke situ. Kan Mas Warmo megang begini, loh, kok tangannya gede kayak bukan tangan anakku, ini kok tangan orang dewasa. Astagfirullahaladzim, ini siapa ya? Ini siapa? Masih jalan tapi pelan. Di situ Mas Warmo kaget bukan main, langsung ngerem gitu kan. Gara-gara apa? Ada yang mau nyebrang dan ini adalah, ya Mas Warmo yakin ini adalah sosok genderuwo. Buluan gede, mau nyebrang, giliran sampai tengah jalan Mas Warmo udah deket gitu ya. Ini si genderuwonya tuh nengok ngeliatin si Mas Warmo. Ini tangannya tak pegangin, loh kok tangannya gede? Anakku kemana? Anaknya masih ada di situ, cuma lagi posisi nempel begini, mungkin udah tidur atau gimana. Mas Warmo langsung puter balik, dipegang lagi tangannya tuh tangan normal, tangan anak kecil lagi. Akhirnya nggak jadi muter ke jalanan tersebut. Dia milih muter ke rute saat dia berangkat gitu, nggak melanjutkan ke sana. Muter akhirnya sampai di penginapan. Sesampainya di penginapan, motor diparkir, anaknya udah tidur, akhirnya udah digendong gitu kan. Naik ke lantai 2, naiknya tuh pakai tangga, nggak pakai lift. Naik, nah ini di kamarnya Mas Warmo sendiri kebetulan dapatnya kamar depan. Ada balkon, balkonnya tuh balkon jalan buat lewat koridor gitu. Cuman di depannya itu bisa ngelihat ke arah bawah, ke arah jalanan. Mas Warmo ke situ mau masuk kamar, begitu ngelirik ke arah bawah, itu genderuwo ngikutin. Dia itu lagi berdiri di seberang jalan sana, cuman ngadepnya bukan ke arahnya Mas Warmo, ngadepnya tuh ke sisi sana. Mas Warmo ngeliat dari samping atas. Itu kan genderuwo yang di sana, ngapain dia ke sini? Langsung gudak-guduk dibawa masuk. Udah kan, tidurlah si anaknya itu. Mas Warmo diem aja, istrinya juga udah tidur. Aku sebenarnya pengen cerita, aku butuh temen. Ini tetanggaku kemana sih? Tapi udahlah, aku jaga di sini aja, kata si Mas Warmo. Ya takutnya terjadi apa-apa gitu ya. Akhirnya jaga di kamar sampai kurang lebih sekitar jam 12 malam. Mas Warmo itu udah mulai ngantuk. Dia pun naik ke kasur umpel-umpelan di situ. Dalam hati, di saat ngantuknya tersebut, Mas Warmo itu mendengar suara. Mas Warmo gitu, itu adalah suara Desi. Itu manggil-manggil sampai Mas Warmo tuh melek begini. Mas Warmo, manggil suara dari mana gitu. Celingak-celinguk Mas Warmo itu nggak ngerti di mana ya. Merem lagi. Mas Warmo bangun. Mas Warmo di sana, aku ndak mau bangun. Udah aku mau tidur. Akhirnya tidurlah si Mas Warmo tadi malam itu. Tidur pun nggak pules karena dingin dan ya kepikiran itu tadi ya. Begitu tidur, bawaannya itu nengok ke anak-anaknya. Bawaannya itu nengok anak-anaknya lagi itu. Takut, entah kenapa Mas Warmo itu takut terjadi sesuatu atau apapun yang dia sendiri juga belum paham gitu ya. Sampai akhirnya pagi hari pun tiba. Dingin banget waktu itu, cuman seneng ngelihat istrinya, anak-anaknya gitu. Dan setelah mandi, setelah sarapan, mereka pun sebelum check out ya, mereka tuh sempet jalan-jalan dulu ke tempat wisata di situlah, sekitaran situ juga. Akhirnya jalan-jalan ke sana pagi-pagi sekitar jam setengah 8, jam 8 pagi. Dah ke sana sampai akhirnya istri sama anak perempuannya itu nunggu di bawah. Nah, ini si anak kecilnya termasuk Mas Warmo itu pengen naik ke atas situ. Jadi ada tangga miring lumayan cukup panjang. Pengen naik ke atas, pengen nengokin. Si anak yang kecil juga mau naik ke sana, Dek. Mau pak. Ya, akhirnya udah nggak digendong, nggak diapa, ya udah ini latihan buat anakku gitu kan. Digandeng sama Mas Warmo, naikin tangga tersebut. Nah, saat lagi dinaikin, anaknya tuh berhenti padahal baru beberapa langkah.
baru sepertiga lah. Ini anaknya berhenti, Pak, Dede ndak kuat, Pak, Dede ndak kuat, katanya. Ngomong seperti itu, Pak, Dede udah ndak kuat, Dede udah ndak. Saat ngomong Dede udah ndak kuat, ini posisinya itu udah merem-melek kayak orang mau tertidur, kayak orang mau pingsan. Ya Mas Warmo khawatir kan. Dede, kenapa di coba di ini harus diangkat begini. Dede, Pak, Dede ndak kuat, Dede harus dipeluk sama Mas Warmo, turun lagi ke belakang, ke bawah sana, nemuin sama istrinya. Ini Dede kenapa ini? Begitu sampai bawah, si anaknya tuh melek lagi gitu ya. Pak, mau itu ada jajan, minta beli jajan ya Mas Warmo langsung ya. Kenapa Mas, kamu? Istrinya kan juga bingung kan. Kamu kenapa Mas? Nggak apa-apa, tadi si Dede mau pingsan, kata si Mas. Pingsan apanya, masih kecil pingsan gitu. Ya orang begitu katanya bilang, Dede udah ndak kuat Mas, Dede udah ndak kuat. Dede udah ndak kuat Pak, Dede udah ndak kuat Pak. Bilangnya begitu. Sampai bawah sini kok malah beli jajan katanya. Ya istrinya cuman ketawa gitu ya. Ya wis lah, akhirnya menikmati perjalanan tadi sampai akhirnya mereka pun memutuskan udah agak lumayan cukup siang, udah yuk Mas pulang yuk gitu ya. Aku udah kangen rumah, kata istrinya. Akhirnya sudah. Mereka pun siang itu pulang balik lagi ke Klaten. Nah ini sama tetangganya itu pada misah-misah sendiri-sendiri. Terus akhirnya janjian lagi, aku mau pulang sekali. Ya bareng konvoy. Akhirnya konvoy lah mereka, dan alhamdulillah singkat cerita selamat sampai di Klaten sana. Nah udah tiba di Klaten, Mas Warmo pun mengira semuanya itu baik-baik aja, mengira semua itu nggak ada masalah atau apapun. Sampai akhirnya beberapa hari setelah itu, anaknya Mas Warmo sebenarnya yang kecil itu tadi ya, ini memang menunjukkan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Biasanya anak itu kan ceria gitu ya, ceria banget gitu. Lompat-lompat, lari-lari ke sana, ngelemparin barang dan sebagainya, jempalitan di kasur gitu ya. Ini tuh anak banyak cuman diem begini, kayak orang ngelamunnya tuh anak kecil gitu ya, ngelihat TV, terus udah nanti tiduran gitu ya. Mas Warmo sampai, ini anak kenapa, ngomong sama istrinya ya, kok biasanya dia tuh jempalitan, masih capek kali Mas, iya kali ya, ya sudah gitu kan, tapi gak ada masalah apapun, itu hanya perasaannya Mas Warmo sampai pada suatu hari. Jadi Mas Warmo itu ketemu sama salah satu temannya. Ini adalah temannya Desi juga, cowok gitu ya. Ini dulu kenal lah, tahu juga hubungan Mas Warmo sama si Mbak Desi, masa lalu gitu ya. Ini tahu, dan akhirnya apa, Mas Warmo pun cerita, bro, Desi itu belum kawin ya bro ya, katanya. Iya, dia belum nikah kan bro. Belum nikah apaan, kata si temannya tadi. Orang dia udah punya anak, katanya gitu. Udah punya anak? Gak mungkin, kata si Mas Warmo. Gak mungkin gimana orang? Iya, gak mungkin, kata Mas Warmo. Aku kemarin ketemu sama Desi, kata si Mas Warmo. Kamu ketemu sama Desi di mana? Di sana, di Jogja gitu. Duh, ngapain kamu ketemu sama Desi di situ? Ya, gak ngapain kalian ini ya, tamasya bareng ya, pikirnya begitu. Enggak, aku memang lagi tamasya sama keluargaku. Cuman nggak tahu, aku ketemu nggak sengaja di sana. Desi masih sama kayak dulu ya, kata situ ya, kata Mas Warmo. Si temannya itu ketawa, masih sama apaan, katanya. Ya itunya masih sama, masih cantik, masih kayak gitulah kayak dulu, katanya. Dipegang si jidatnya Mas Warmo. Waras kan Mo, katanya. Waras lah, kata si Warmo, waras lah. Emang kenapa bro? Diem dulu temannya sejenak. Itu Desi mantanmu kan? Mo, kamu lagi ngomongin Desi itu kan? Desi Setiawati, anggap aja begitu ya. Iya, dia, emang siapa lagi gitu. Aku itu kenal Desi, katanya. Aku tahu tempat tinggalnya di mana. Aku kenal sama suaminya, kata si temannya itu. Kamu itu aneh, katanya. Loh, aneh kenapa gitu? Aneh kenapa? Ya kamu aneh, kata si temannya tadi. Kamu aneh Mo. Ya memang aku aneh terus terang. Nih, tak cerita dulu selengkapnya.
aku di sana ketemu sama Desi. Tiba-tiba ketemu masih cantik dan sebagainya. Dia cerita, aku nginep di sini. Akhirnya apa tak bela-belain keluargaku, wes lagi cupen gitu ya, tapi yuk nginep di sini yuk katanya. Wah, kamu mau macem-macem. Ya jujur katanya begitu. Ini versi Desiku ya. Ini seperti masih langsing, badannya kecil, rambutnya hitam legam, masih manis seperti dulu. Itu versinya Mas Warmo. Nah, si temannya mendengarkan gitu kan, begini-begini sampai diceritakan malam harinya, begini, dan termasuk diceritakan yang ketemu sama genderuwo itu. Dan akhirnya apa? Si temannya pun jadi cerita. Nih gantian ya katanya, gantian. Desi itu udah punya anak, anaknya baru 1, cuman anaknya udah gede katanya begitu, dan gak sekecil itu kata si ini. Desi sekarang itu bengkak, sekarang gede, gemuk, udah gemuk katanya. Ah nggak mungkin kata si Mas Warmo. Nggak percaya kata si itu temannya kan. Ya mereka sempat berdebat di sana, Mas Warmo nggak terima gitu. Soalnya Mas Warmo ya ketemu Desi, si temannya kenal sama Desi. Akhirnya apa? Ya udah mau biar adil katanya. Yuk ke tempatnya si Desi. Wah aku udah enak, tenang aja. Suaminya kan nggak tahu kamu mantannya katanya gitu. Ayo ke sana yuk, silaturahmi aja, silaturahmi sama aku gitu ya. Aku sering ke situ kok. Aku jadi nggak ada masalah sama sekali kalau aku gitu. Aku sama suaminya juga kenal, deket gitu. Yuk ke sana yuk. Akhirnya diajaklah Mas Warmo sama temannya itu tadi ketemu sama Mbak Desi. Alangkah kagetnya si Mas Warmo. Iya ini beneran Desi. Sekarang udah pakai kerudung, pakai daster, badannya tuh gede, gemuk gitu ya. Kok beda banget. Masal si temannya namanya si Joko gitu ya. Jok, ini beneran Desi Jok. Ya siapa lagi emang siapa? Mas, ini aku Mas, kata si itu Desinya gitu. Ini aku Mas, kenapa Mas kaget tuh Mas? Aku sekarang gini. Iya Des, kamu kok sekarang gini Des? Emang kenapa? Jahat katanya gitu ya, jahat kata si Mbak Desi. Enggak Des, aku berapa hari kemarin ketemu kamu itu masih cantik. Berarti sekarang aku udah cantik ya Mas katanya. Ya cantik gak Jok? Enggak ya Jok ya gitu ya, bercanda-canda gitu ya. Akhirnya bisa, gimana Mas kamu? Aku udah punya keluarga, jadi normal seperti kayak orang yang dulu pernah deket gitu ya, tapi masing-masing sudah punya keluarga, obrolannya pun prioritas ya, mereka pun ngobrolin keluarganya. Anakku sekarang gini-gini Mas. Ini suamiku sama si Joko ini kenal deket gitu kan. Dan itu si Mas Warmo pun akhirnya cerita, aku punya 2 gini-gini, dan kemarin akhirnya diceritakan yang di sana. Mbak Desi pun bingung, enggak lah Mas aku ya enggak mungkin, orang aku udah tua kok katanya begini. Iya juga ya, Desi di situ tuh kok kayaknya enggak berubah gitu ya. Ini apa sebenarnya? Nah, akhirnya sama si Joko pun waktu itu suaminya Mbak Desi pun datang ya. Ya kenalan sama Mas Warmo, dan ya memang karena nggak menceritakan masa lalu, dianggapnya tuh kayak teman-teman biasa gitu. Mereka pun akrab-akrab aja, ngobrol-ngobrol, dan akhirnya begitu si Mas Joko tadi itu kayak menjelaskan, mau jangan-jangan yang jerupak jadi Desi itu adalah genderuwo yang kamu temuin di jalan itu no. Iya juga ya, bener juga ya. Iya, jangan-jangan itu kata Mas Warmo. Terus ngapain ya katanya begitu ya, aku nggak tahu gitu ya. Wah, si Mas Warmo pun bingung, ya bener juga. Kok Desi tiba-tiba berada di sana? Terus waktu aku ditarik masuk ke dalam kamar gitu, itu nggak tahu itu kamar apaan gitu. Si suaminya Mbak Desi kan nanya, Desi siapa Mas Warmo gitu kan. Ini istrinya sampean gitu. Suaminya kan bingung, hah? Akhirnya dijelaskan gitu ya. Jadi ini Mas Warmo itu di sana ketemu aku Mas, cuman aku waktu masih muda dulu, waktu masih perawan, waktu belum dirusak sama sampean. Ini bercanda sama suaminya itu begitu. Oh terus, nah ini ketemu terus ya begitu katanya.
Aku itu narik-narik dia ke sana. Ya ndak mungkin, orang aku di rumah gitu. Aku lagi ngepel mungkin waktu itu, kata si Mbak Desi. Terus sudah akhirnya dijelaskan diterangin lagi ya begini. Terus dia ketemu sama sosok genderuwo. Dan akhirnya di sana udah terang semua. Mas Warmo sendiri meskipun tidak ada yang menjelaskan secara pasti gitu ya, tapi mempercayai atau megang apa yang diomongin oleh si Mas Joko temannya itu. Bisa jadi itu adalah sosok genderuwo yang mungkin sengaja mau ngisengin Mas Warmo. Mungkin ada celah di sana gitu ya. Akhirnya memanfaatkan satu sosok yang dulu pernah disuka, tapi sekarang Mas Warmo udah nggak suka. Desi bentukannya udah begitu, kata Mas Warmo. Di ujung-ujung itu bercanda gitu, Mas Joko, kamu masih mau minat sama Desi, katanya gitu. Oh enggak lah, katanya. Emang kenapa bentukannya udah begitu. Itu bahasanya Mas Warmo itu begitu. Masih mendingan istriku, katanya gitu. Ya baguslah seperti itu gitu. Jadi kemarin yang di sana itu, kamu itu hampir, kalaupun jadi gitu ya, kamu kawin sama genderuwo di situ, katanya. Terus emang kalau aku kawin gimana? Ya ada dua, ada dua. Satu kamu mati, yang kedua kamu bisa kaya, katanya begitu, kata si Mas Joko. Maksudnya gimana, Jok? Ya wis lah, kamu pikirin sendiri. Cuman ya Mas Warmo nggak ngerti gitu. Satu mati, kalau nggak bisa kaya. Kalau kaya kan pesugihan. Kalau mati, artinya aku jadi tumbal gitu ya. Lah wis aku nggak ngerti, kata Mas Warmo. Cuman itu tadi kesimpulannya tuh seperti itu. Ya namanya lagi-lagi ya, namanya manusia pasti ada khilaf atau apa, bagaimanapun juga kebayang usahanya Mas Warmo untuk selamat dari jebakan seperti itu tuh ya patut diacungi jempol juga. Kayak keluarga itu sebagai tamengnya gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya itu tadi namanya fitnah atau apa gitu kan. Sesuatu yang benar-benar nggak diduga sama sekali sama Mas Warmo, dikiranya tuh ketemunya sama Mbak Desi, dan mungkin Mas Warmo karena kurang teliti juga. Bagaimana mungkin gitu ya. Mungkin Mbak Desi 15 tahun yang lalu, katakanlah misal seperti itu ya. Kok penampakannya nggak berubah gitu. Sementara Mbak Desi itu ya hanya orang biasa, bukan orang yang punya treatment khusus. Kayak artis-artis atau artis aja kelihatan tuanya, kok mau digimanain juga tetap kelihatan tuanya. Atau bukan artis ya, lebih ke selebriti maksudnya tuh seperti itu. Nah, ini ya Mas Warmo kayak gitu. Untunglah aku bisa selamat dari jebakan ini. Dan ya ceritanya itu aja dari Mas Warmo. Beruntung punya teman kayak Joko, itu beruntung. Akhirnya punya teman juga kayak Desi, dan suaminya itu akhirnya jadi kenal gitu ya, kenal baik. Dan Mbak Desi sekarang yang baru itu juga kenal sama istrinya Mas Warmo. Ya intinya seperti itulah. Akhirnya jadi terjalin silaturahmi meskipun sebelumnya melalui hal-hal yang semacam itu. Hal-hal yang kurang baik ya gitu ya, tapi ternyata ada kebaikan di belakangnya. Itu aja. Terima kasih Mas Warmo atas ceritanya. Ceritanya tuh seru banget. Dan mohon maaf kalau narator ada salah-salah dalam membawakan, ada sesuatu yang kurang-kurang, ada adegan-adegan yang mungkin kelewat atau gimana gitu ya. Penggambarannya nggak sempurna, mohon dimaafkan. Kalau misal ada salah-salah kata yang nggak berkenan di mata hati telinga kawan-kawan semuanya juga mohon dimaafkan. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.